Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi doa dan saya nanti akan kepada Pendeta Edo akan membagikan ayat kekuatan pada sesi doa dan pendeta ini dari Jemaat Efata Denpasar Bali. Shalom Pak Pendeta, selamat sabat. Shalom, selamat sabat. Apa kabarnya Pak Pendeta? Pemirsa, puji Tuhan, kabar baik. Baik, Pendeta saya akan bacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk. Nanti pendeta boleh memberikan ayat penguatan untuk permohonan doa yang sudah saya bacakan. Untuk permohonan doa yang pertama dari Saudari Renia Sirait dari Sumut. Mohon bawa saya dalam doa Bapak Pendeta supaya saya kuat dalam menjalani hidup ini. Dan selanjutnya dari Borto Mulyadi, mohon doanya kembali Albertus Mulyadi Maba, Tuhan membuka jalan untuk masalah pekerjaan dan pasangan hidup dan menjauhkan kuasa gelap, rasa sakit bagian kepala dan sakit BAB berdarah mohon didoakan. Dan dari Ibu Roni Kalimantan Timur, Ibu Rudi di NTT, selamat malam semua sahabat Hope Channel Indonesia. Mohon bantu dalam doa, hari Minggu saya rencana kembali ke Kaltim. Tolong bantu dalam doa agar diberikan cuaca yang tenang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua sahabat doa Hope Channel. Dan dari Ibu Dorniana Tualaka di Bandung, Shalom selamat malam HCI, saya Nia dari Kupang NTT, mau minta dukungan doa supaya cepat dapat lowongan pekerjaan dengan baik. Terima kasih. Baik pendeta, boleh memberikan ayat penguatan bagi permohonan doa yang sudah saya bacakan. Baik, terima kasih. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita memiliki banyak pergumulan ketika hidup di dunia ini. Tentunya kalau kita menjalani kehidupan, maka akan banyak masalah yang kita hadapi. Akan banyak kekhawatiran yang kita akan rasakan. Tapi satu ayat menguatkan kita pada malam hari ini. Bagi saudara-saudara, tadi saya lihat ada beberapa mencari pekerjaan. Kata Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kalau kita sudah mengerti Tuhan itu yang memelihara kita, satu kalimat yang harus kita katakan kepada kehidupan kita, bahwa saya percaya Tuhan bersama dengan saya. Sekali lagi saya ingin bacakan ayat ini, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara yang ingin mencari pekerjaan ataupun pergumulan-pergumulan yang lain, percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita dan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Baik pendeta, saya akan membacakan kembali untuk permohonan doa yang sudah masuk dari Saudara Mira Syahaan dari Medan. Sahabat HCI, tolong doakan Mama Sani Simanjuntak yang barusan pulang dari rumah sakit agar kiranya segera menerima pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Hope Channel Indonesia. Dari Ibu Dona Ringo, selamat malam dari Yuli di Jakarta. Mohon doakan saya segera mutasi ke Jakarta dan mendapat pasangan hidup yang seiman dan sepadan. Doakan saya dan keluarga boleh tetap setia kepada Tuhan. Doakan kakak saya segera dapat pekerjaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari David Runtuene dari Sulawesi Tenggara, terima kasih, Salam. Mohon doakan pergumulan orang-orang muda Advent supaya bisa menemukan teman hidup yang seiman. Dan dari Ibu Grace di Timika, selamat malam Hope Channel. Jikalau masih ada tim doa yang masih mendoakan, yang belum sempat didoakan, tolong didoakan pergumulan rumah tangga saya karena saya tidak dibacakan di layar
TV. Terima kasih. Dari Ibu Sania di Samboja, Shalom Pak Pendeta, kami minta tolong didoakan karena jemaat kami sedang bangun pastori, kami lagi cari dana, sekian dan terima kasih. Baik Pak Pendeta, boleh memberikan ayat penguatan untuk permohonan doa yang sudah dibacakan. Baik, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah peristiwa di Alkitab yang dituliskan di dalam Matius 9 ayat yang ke-20 sampai 22 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kita tidak hanya sakit secara fisik, mungkin ada juga di antara kita dalam masa pemulihan secara fisik, tapi banyak juga di antara kita yang sakit secara rohani, sakit secara mental, dan sakit yang lainnya. Tapi kata-kata yang diberikan oleh perempuan ini, boleh kita lakukan itu dan sampaikan kepada Tuhan. Asal ku jamah saja. Artinya apa? Kita dekatkan diri kepada Tuhan. Kita dekatkan pergumulan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya Mazmur juga katakan di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, lalu hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, baik dalam cerita di perjanjian baru maupun penyampaian di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mazmur menyebutkan bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena dalam Tuhan kita mendapatkan ketenangan dan jawaban-jawaban doa yang pasti. Baik, selanjutnya dari Ibu Ita, anak saya Mario lagi sakit keras, mohon dukungan doa dari saudara semua. Dan dari Bapak James Baker Sihombing, tolong didoakan untuk mama saya Ibu Sitompul yang sekarang sedang dalam pemulihan sakit, terima kasih. Dari Drinkhouse Tambunan, selamat hari Sabat, Shalom, mohon tolong didoakan dalam doa. Istri saya RD Siregar sudah lama sekali menderita sakit stroke. Terima kasih atas doanya, Tuhan memberkati. Amin. Dari Bapak PC Watimena, Shalom dan selamat berbakti dalam kebaktian Vesper. Saya Bapak PC Watimena yang sedang menjalani terapi pemulihan. Tolong tetap didoakan untuk kiranya mendapat kesembuhan dari sakit stroke yang sedang saya alami. Terima kasih, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita semuanya. Amin. Dari Bapak J Purba di Tarutung, Shalom, selamat hari Sabat tim doa Hope Channel Indonesia. Mohon doakan terus keluarga Opung Desima Boru Hutasoit, anak dan cucu semua baik-baik, sehat-sehat dan selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih atas doanya. Amin. Baik, terima kasih. Pak Pendeta boleh memberikan ayat penguatan untuk permohonan doa yang sudah dibacakan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sering juga ada peristiwa-peristiwa yang kita tidak sangka-sangka datang kepada kita. Banyak peristiwa ataupun hal-hal dalam kehidupan kita yang tidak masuk ke dalam pikiran terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apa yang dialami oleh Ayub bisa menjadi penguatan untuk kita. Sebagaimana dia juga mengalami apa yang tidak dia sangka terjadi dalam kehidupannya. Di dalam Ayub 1 ayat 20 ayat 20 sampai 21 dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu mengetahui masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sering sekali hanya untuk menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini berasal dari nol, ya, berasal dari nol, sebagaimana Ayub. Dan apa yang terjadi padanya, justru apa yang dilakukan? Dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Sebagaimana lagu juga mengatakan, baiklah, baiklah bagiku. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, meski kita sekarang ada yang menghadapi rasa sakit, ataupun masalah-masalah yang datang, katakan, terpujilah nama Tuhan, baiklah, baiklah bagiku. Selanjutnya saya akan bacakan Pak Pendeta permohonan doa yang sudah masuk dari Saudari Rita Syahaan. Selamat Sabat, kiranya berkat Sabat menjadi bagian kita. Tim doa tolong dibawa dalam doa abang kami, Dr. Robinson Syahaan. Kiranya berkat Sabat menjadi kesembuhan buat abang kami. Terima kasih tim doa dan Tuhan memberkati. Dari Jacqueline, Shalom, selamat malam, selamat Sabat. Mohon doakan permohonan doa saya yang pertama, ibuku mengalami sakit saat ini. Yang kedua, Bapak semoga di masa tuanya ia makin setia kepada Tuhan. Dan saya sendiri semoga dengan kuasa Tuhan saya akan berkumpul bersama keluarga saya. Itu penyampaian kami, Tuhan memberkati. Dari Saudara Yompi Malo, Shalom, selamat Sabat. Saya minta doanya sakit kista yang saya alami, kiranya lewat doa saudara dan bilur-bilur Yesus saya disembuhkan. Terutama dosa kesalahan saya kiranya Tuhan hapuskan. Dari Henry DF, selamat malam dan selamat Sabat bagi kita semua. Tolong doakan anak kami John William yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Dan dari Johanna Gultom di Tanah Karo, selamat Sabat. Tolong doakan agar Tuhan selalu mendengar doa kami, karena sampai hari ini kami juga belum dikaruniai seorang anak. Biarlah Tuhan selalu mendengar doa kami dan suami saya juga agar mau datang ke gereja karena pada saat ini dia lagi lemah iman. Supaya dia tetap setia untuk berbakti. Baik pendeta boleh memberikan ayat penguatan untuk doa yang sudah dibacakan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Mazmur juga mengatakan satu hal yang penting dilakukan oleh umat Tuhan, yaitu memberikan seruan. Dalam arti apa? Menyampaikan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-61 dikatakan, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Ayat 3, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mungkin pada saat ini kita letih lesu oleh karena beban yang kita miliki. Mungkin pada saat ini terlalu tinggi kita punya masalah itu, terlalu banyak seperti gunung batu yang dihadapi di dalam pemazmur katakan. Tapi apa? Dalam ayat yang 19 namun di pasal yang ke-66 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya Allah telah mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, satu hal yang perlu kita lakukan adalah ketika kita sudah menyerukan itu kepada Tuhan, tentunya kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya. Dan katakan, sungguh Allah telah memperhatikan doaku. Mungkin doa itu tidak seperti yang kita harapkan, tetapi seperti kesaksian yang tadi, Tuhan punya jalan sendiri yang membuat segala satunya indah pada waktunya dan lebih dari apa yang kita harapkan ataupun doakan.
Terima kasih Pak Pendeta atas ayat penguatannya. Oleh karena itu kami mengundang jemaat sekalian boleh mengirimkan ucapan syukur, permintaan doa ke nomor atau sosial media dari Hope Channel Indonesia yang detailnya dapat Anda lihat di layar kaca Anda. Masih bersama dengan Pendeta Edo Frat Advent Tarigan yang akan mendoakan dan memberikan ayat kekuatan bagi kita semua. Baik Pak Pendeta, saya akan melanjutkan membacakan beberapa permohonan doa dan yang sudah masuk di redaksi Hope Channel Indonesia. Dari Bapak Ledis, selamat malam Bapak Ibu, permohonan doa. Mohon didoakan untuk Bapak Ledis, semoga cepat sembuh dari sakit. Terima kasih atas doa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sahabat, dari Yuli asal Jakarta. Mohon doakan saya untuk tetap setia di dalam Tuhan. Doakan saya segera mutasi pekerjaan di Jakarta karena sudah lama merantau. Semoga kerjaan saya menjadi lebih nyaman. Doakan juga keluarga saya agar tetap setia dan kakak saya dapat pekerjaan yang baik. Amin, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari Evi Laloan, Shalom keluarga Allah, selamat hari Sabat. Kami dari Manado, tolong doakan kami, anak-anak cucu, kenal Tuhan dan pelaku firman sampai Maranatha. Terima kasih Pendeta dan Hope Channel Indonesia. Dari Immanuel Adrian, selamat malam, selamat hari Sabat bagi kru Hope Channel Indonesia. Tolong mendoakan saya agar kiranya Tuhan karuniakan kemampuan dan kesanggupan untuk menabur benih kebenaran di dunia ini. Terima kasih. Dan dari Ibu Belinda di Bandung, selamat sahabat Hope Channel TV Indonesia. Mohon dibawa dalam doa pergumulan pribadi hidup saya saat ini. Kiranya Tuhan terus bekerja dalam hidup saya. Dijauhkan dari niat-niat orang jahat, diberi jalan keluar dan semakin diberi kekuatan dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih, Tuhan memberkati seluruh kru Hope Channel dan semua pemirsa Hope Channel Indonesia. Baik Pak Pendeta, mohon diberikan air penguatan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu ayat yang disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Dikatakan seperti ini. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saat ini saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mungkin pergumulan yang kita hadapi boleh saja akibat dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tapi kata Tuhan, datanglah kepada Tuhan dan akuilah itu. Lalu saling mendoakan kita satu dengan yang lainnya. Lalu ditekankan kepada kita, yakinlah bahwa doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Dan akan sangat besar kuasanya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Selanjutnya dari keluarga J. Manulang, Jemaat Air Bersih Medan. Selamat sahabat Hope Channel Indonesia, tolong doakan Mama dalam keadaan sakit agar cepat pulih dari sakit. Dan tolong doakan kami ada rencana pembelian tanah dan rencana pembangunan gereja di tempat kami. Dan dari Revi Kapojos Manado Tondang, tolong doakan selalu supaya kami keluarga Kapojos Nelwan tetap setia. Tolong doakan juga istri saya Nove Nelwan akan dioperasi. Operasi kista yang ditunda karena ada pemeriksaan yang belum normal dan ditunda tanggal 17 November nanti. Doakan supaya sampai harinya baik-baik saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Vanda Nayawan Puluhan, Hope Channel tolong doakan Pendeta Lahonounman yang sekarang lagi opname di Rumah Sakit Advent Teling Manado. Semoga cepat sembuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari saudara Jimmy, Shalom Pak Pendeta, tolong didoakan diberikan kekuatan untuk saya dan istri saya. Banyak pergumulan yang kami hadapi, kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Pendeta, amin. Dari saudara Gunawan Halim, tolong doakan orang tua saya yang sakit di Kupang. Dan dari saudari Kristina Simanjuntak, Shalom selamat sabat.
mohon bantu dalam doa buat adik saya Yones, akan dioperasi hari Senin. Semoga operasi berjalan dengan lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Pak Pendeta, mohon berikan ayat penguatan untuk doa yang sudah dibacakan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan juga menuliskan kepada kita pada saat ini di dalam 1 Petrus ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Namun saya baca sebagiannya, dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini memang diberikan kepada kita sebagai pelebur kehidupan kita ini. Ada banyak cawan lebur itu, tapi ingat, Tuhan hanya ingin selamatkan kita menuju kepada kehidupan kekal. Maka dari itu, penguatan pada kita pada saat ini, ingat, hanya pada Allah saja sebagai sumber kasih karunia yang akan menguatkan, mengokohkan, meneguhkan, memulihkan kita dari setiap kondisi yang kita hadapi, sehingga pada akhirnya nanti kita akan bisa mendapatkan kehidupan kekal. Ingat, kuasa ada pada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita dalam setiap kesusahan yang kita punya dalam kehidupan kita ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan permohonan doa yang sudah masuk dari saudara Christian Alexander. Tolong doakan pergumulan saya dalam mencari pekerjaan. Terima kasih. Dari Leson Yasin dari kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Shalom sahabat dan selamat beribadah Vesper. Mohon didoakan daripada masalah kesehatan. Dan dari Dengsi Situmorang, mohon dibawa dalam doa keluargaku. Anak-anakku, cucu-cucuku diberi kesehatan jasmani dan rohani, terima kasih. Dan dari Jemrif Abineno, Shalom, selamat sahabat Hope Channel Indonesia. Tolong doakan saudara kami Bapak Yunias atau Pak yang sementara dalam pemulihan di Rumah Sakit Kupang, NTT. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan dari Cici Penei, Happy sahabat Pak Pendeta, tolong doakan saya ada benjolan di payudara. Terima kasih. Baik Pak Pendeta, boleh memberikan ayat penguatan untuk permohonan doa yang sudah masuk. Baik, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada peristiwa juga di firman Tuhan ataupun di Alkitab, boleh saya katakan. Saat itu ketika Yesus berada di dunia, ada banyak sekali orang yang ingin bertemu dengan Yesus. Ada banyak sekali orang yang ingin dekat dengan Yesus. Kita baca dalam Markus 1 ayat 33 dan 34. Dikatakan, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Lalu ayat 34, ia menyembuhkan, ia ini adalah Yesus, menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, satu yang kita lakukan pada saat ini adalah dekatkan diri kita kepada Yesus, dan Yesus akan memberikan kesembuhan dari setiap pergumulan, sakit, dan masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Pendeta atas ayat penguatannya. Dan pada kesempatan yang indah ini, Pendeta Muda Edofra Adventarigan akan mendoakan
untuk semua permohonan doa, kesaksian, maupun ucapan syukur yang telah dibacakan tadi. Kami juga menginformasikan untuk semua permohonan doa dari jemaat yang masuk, tapi belum sempat dibacakan, jangan khawatir karena semua permohonan doa yang telah masuk tetap akan didoakan oleh tim doa Hope Channel Indonesia. Baik pendeta, silahkan untuk memimpin doa bagi kita semua. Baik, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan dan pemirsa Hope Channel, mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan melalui doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan pada saat ini, meskipun kami terpisah di jauh tempat dan kami hanya bisa dikoneksikan melalui online, melalui siaran Hope Channel. Namun kami percaya koneksi kami juga adalah baik kepada Tuhan. Saat ini kami ketika datang kepada Tuhan, kami datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena sungguh luar biasa Engkau Tuhan, sungguh baik Engkau kepada kami. Dari 6 hari kami bekerja, jika kami mengingat ada banyak sekali kebaikan yang Tuhan sudah berikan hari lepas hari kepada kami. Bahkan ketika kami datang di hari Sabat ini pun ya Tuhan, kami melihat betapa besarnya kasih setia Tuhan kepada kami. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena hanya Engkau sajalah Allah yang layak untuk disembah, dipuji, dan dimuliakan. Biarlah segenap bumi, bahkan kami semua yang menyaksikan pada saat ini akan memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan, bahkan selayaknya kami sudah memanjatkan pujian kepada Tuhan. Kami tahu, di dalam berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sering melakukan kesalahan. Tidak menggunakan berkat itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami melakukan ataupun mengecewakan Tuhan dengan perkataan kami. Kami mengecewakan Tuhan dengan tingkah laku kami. Kami mengecewakan Tuhan dengan pikiran, bahkan hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan, sering juga kami bukan hanya mengecewakan Tuhan, tetapi kami juga membuat orang lain sakit hati. Saudara-saudara kami sakit hati oleh karena sikap ataupun ucapan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami sangat bersalah. Kami sangat memiliki dosa yang besar. Maka dari itu kami datang kepada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, meminta ampun akan segala dosa-dosa kami Tuhan. Meminta ampun akan segala kesalahan kami, agar kami layak datang kepada Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, di hari Sabat Tuhan yang indah, kami tadi sudah sebutkan setiap doa-doa, baik dalam keadaan sakit, baik yang sedang dalam keadaan pemulihan, baik dalam keadaan lemah iman, baik dalam pergumulan keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam aktivitas ataupun pergumulan-pergumulan yang lainnya. Semua sudah kami sampaikan. Mungkin ada juga yang belum yang dituliskan di dalam Hope Channel, tapi kami tahu Tuhan akan mendengarkan seluruhnya, baik di dalam hati kami, baik seluruh yang kami sudah hadapi. Ya Tuhan, kami datang memohon kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan mendengarkan doa kami dan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ya Tuhan, kami meminta juga selain daripada pergumulan yang sudah kami sampaikan dan harapan-harapan kami meminta kuasa Roh Kudus Tuhan agar dapat selalu menaungi kami dan membantu kami untuk selalu merespon Roh Kudus sehingga kami dapat melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kami tidak akan selalu mengecewakan Tuhan, tapi akan berjuang dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jikalau ada yang sakit,
Tuhan bisa saja pulihkan. Jikalau ada yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan akan memberikan pasangan juga sama Tuhan. Jikalau ada yang memiliki masalah, Tuhan akan selesaikan. Bicara ada yang juga yang pergumulan, Tuhan akan legakan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan permohonan kami. Itulah sebabnya saat ini Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Berterima kasih atas berkat nafas kehidupan, kesehatan, dan berkat perlindungan, bahkan berkat-berkat lain yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan akan selalu ada untuk kami. Sebagaimana Alkitab katakan bahwa Tuhanlah yang memelihara kami selama kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Engkau sungguh Allah yang sangat baik. Dan biarlah kiranya kami akan selalu bersyukur dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Khususnya dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan akan lancarkan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Muda Edofra Adventarigan yang telah memimpin untuk sesi doa kita pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati pendeta bersama keluarga dalam tugas dan pelayanannya.